Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini sudah masuk ke Masjid Fahri ya. Saya langsung share screen saja. Tidak banyak, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan. Nah, saya beri judulnya begini saja. Genealogi lahirnya filsafat Islam dari wahyu ke rasionalitas. Ini berdasarkan bagian introduction dari bukunya Fahri yang kita bahas di kelas filsafat Islam ini. Bukunya itu yang bukunya yang saya tunjukkan di sesi yang lalu ya. Judulnya History of Islamic Philosophy. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Sejarah Filsafat Islam. Saya kira penerjemahnya juga otoritatif ya, Prof. Mulyadi Kertanegara, tapi waktu itu belum belum guru besar. Juga ada kata pengantar dari Cak Nur di situ. Nah, apa yang dibahas oleh eh, Fahri ini, Majid Fahri. Oh ya, Majid Fahri ini salah seorang penulis tentang filsafat Islam yang dianggap pihak yang otoritatif lah ya. Jadi kalau kita mau bicara sejarah filsafat Islam, salah satu tulisan yang harus kita rujuk misalnya adalah tulisannya Fahri. Kalau saya biasanya memang memetakan begitu. Ada sarjana yang dianggap otoritatif, lalu ada sarjana yang belum otoritatif lah, tetapi ya belum punya nama lah kira-kira begitu ya. Nah, Fahri ini otoritatif, giantnya. Oke, apa saja? Kira dia cukup bagus menjelaskan poin-poin yang penting ya kalau kita akan masuk kepada kajian lebih detail pada filsafat Islam. Pertama, dia menjelaskan bahwa filsafat Islam itu sebenarnya bukan karya orang Islam saja atau bukan karya bangsa tertentu ya. Biasanya kan kita merujuk kepada para filosof Muslim yang ada di Arab atau di Persia gitu ya, Eh, atau di mana di Andalusia misalnya. Nah, tapi ternyata kata Fahri, yang kita sebut sebagai filsafat Islam sekarang ini itu karya dari banyak banyak bangsa. Ada orang Arab di situ, ada orang Persia, lalu ada orang-orang Syria ya, Syria, kemudian Turki juga, dan orang-orang Berber. Jadi artinya dia mengatakan sebenarnya filsafat Islam itu bukan milik satu bangsa, tapi banyak bangsa yang ikut terlibat dalam memproduksi ilmu ini. Cuman kata dia, ada hal yang menyatukan di antara banyak bangsa ini, yaitu faktor bahasa. Jadi bahasa Arab menjadi medium utama. Sehingga ada buku misalnya dari M.M. Syarif, dia tidak menggunakan istilah Islamic filosofi ya, tapi dia Muslim filosofi. Lalu ada juga buku lain yang menjelaskan ini bukan Islamic filosofi, tetapi Arabic filosofi, karena menggunakan bahasa Arab. Ya, meskipun ada juga karya-karya filsafat Islam itu yang ditulis dalam bahasa Persia. Kalau bahasa Indonesia baru-baru ini saja. Nah, kemudian Fahri menjelaskan filsafat Islam itu, posisinya Islam dalam filsafat itu sebagai fondasi dari worldview ya, cara pandang dunianya. Jadi Islam itu bukan bukan berposisi sebagai agama di sini tidak, tapi Islam memberikan worldview kepada perkembangan cara berpikir yang filosofis itu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya juga, orang-orang Arab itu mereka menjadi bangsa yang banyak memproduksi ilmu eh, ketika mereka sudah kenalan dengan Islam lah kira-kira ya, atau ketika Islam sudah masuk ke tanah Arab. Kalau sebelum itu belum.
Nah, ini pandangannya Fahri. Saya kira eh, apa sangat representatif ini untuk menjelaskan apa itu filsafat Islam menurut Fahri. Karena dia perspektifnya historis, ya beda dengan perspektif yang struktural misalnya. Kalau historis pasti dia mencari datanya kepada akar historisnya ya, siapa yang terlibat dalam proses memproduksi secara historis filsafat Islam. Ya ada orang Arab, ada orang Persia, dan lain-lain. Nah, di bawah ini saya cantumkan bagian kutipannya ya. Kalau teman-teman butuh itu bisa di apa di copy nanti. Islamic philosophy is the product of a complex intellectual process. Proses intelek orang Syria, orang-orang Arab, Persia, dan Turki, termasuk orang-orang Berber. Gitu. Nah, Arab ini menjadi elemen yang mengemuka ya, yang paling banyak, terutama karena bahasa itu. Maka oleh karena itu ada yang menyebut filsafat Islam ini sebagai filsafat Arab. Itu yang pertama. Kalau kita di Indonesia, saya kira lebih lebih enak kalau kita menyebutnya Islamic philosophy. Kalau Arabic philosophy nanti kita jadi ke Arab-Araban ya, jadi kurang pas gitu. Terus bagian yang kedua juga penting dari Fahri ini, dia mengatakan orang Arab itu sebelum ada Islam, mereka hanya kenal dengan puisi ya, sastra dan puisi. Ilmu mereka hanya ilmu sastra, puisi ya. Konon katanya dalam sejarah Arab itu puisi-puisi atau karya-karya sastra yang dianggap bagus itu ditempel di Ka'bah. Jadi memang tidak seperti Yunani ya. Kalau Yunani kan memang eh, kenapa kok filsafat dianggap muncul di Yunani? Karena memang tradisi berpikir rasional itu ada di Yunani. Nah, kalau di Arab ini tidak. Mereka kan tidak punya tradisi pra-Islam ya, tidak punya kecenderungan untuk menjadi orang yang rasional. Kecenderungannya adalah memproduksi puisi, hanya itu ilmunya. Oke. Jadi tidak kenal dengan kerangka filosofis ya. Cuman ketika Islam eh, masuk ke Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad begitu abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi itu, maka mulai terjadi perubahan dalam visi kehidupan orang-orang Arab itu. Termasuk juga terjadi produksi pengetahuan yang besar-besaran. Oke. Yang itu bersumber dari wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kita akan melihat satu kontras intelektual Islam dengan kondisi Arab setelah Islam. Di dalam kata sah dan ba'dal bi'sah ya. Biasanya istilahnya begitu. Qoblal bi'sah itu pra-Islam. Sebelum ba'dal bi'sah itu ya sesudah diutusnya Nabi Muhammad. Jadi Islam itu mestinya memberi perubahan ya, mestinya. Termasuk di Indonesia ini mestinya. Kalau memang ada orang yang Muslim gitu, mestinya ada ada perubahan eh, signifikan dalam visi universalnya tentang yang dia catat. Kata Fahri, apa yang menjadi fondasi utama dari keilmuan orang-orang Arab setelah masuk? Fondasi utamanya ketika kata Fahri adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah yang menjadi poros untuk munculnya ilmu-ilmu tradisional. Apa itu ilmu-ilmu tradisional? Ya, ilmu-ilmu dasar dalam Islam yang Al-Quran wa ulumul Quran, hadis wa ulumul hadis, tafsir. Kalau mengikuti pandangannya Cak Nur, ada ulumul hadis itu. Ada fikih, ada kalam, ada tasawuf, ada filsafat. Empat itu korpus keilmuannya. Nanti ilmu alat atau ilmu yang bersumber langsung kepada Quran dan Sunnah. Nah, periode awal kata Fahri, komunitas Muslim generasi awal itu karena fondasinya ada di Quran ini, Quran dan Sunnah,
Maka fokus mereka adalah pada pertama, bagaimana caranya supaya mushaf itu dibakukan. Jadi kita juga tahu dari sejarahnya ya, mushaf Quran yang kita baca sekarang ini bukan diproduksi atau tidak dibukukan pada periode Rasul, kapan Khalifah yang ketiga ya. Terus yang kedua, selain pembakuan mushaf tadi, konon ada 7 versi mushaf ya. Berarti yang kita terima sampai sekarang adalah versinya Utsman. Maka kalau teman-teman melihat mushaf itu yang diproduksi dari Arab sana, itu pasti ada tulisan ala Rosmil Utsmani itu. Eh, mengacu kepada mushaf yang disetujui pada periode Utsman. Nah, yang kedua, mengumpulkan hadis. Ya, kita tahu bahwasanya hadis tidak dikumpulkan pada masa Rasul, tetapi ada rentang pengaruh. Jadi problem ya, sehingga kemudian banyak ada kriteria hadis itu, tidak semua hadis dianggap sebagai hadis yang sahih. Lalu yang ketiga, fokusnya generasi awal itu pada pengembangan ilmu-ilmu tradisional, ya tafsir, kemudian fikih, ya qiraat, terus ada ilmu alat. Ilmu alatnya nahwu, gramatikal Arab, itu gramatikal bahasa Arab, termasuk soroh, kemudian balaghah, tata bahasa tentang keindahan bahasa Arab itu. Nah, ini fokusnya. Jadi pusatnya di mana ini? Pusatnya ada di bahasa tadi. Ilmu tafsir, fikih, qiraat ini mengandaikan termasuk nahwu dan balaghah ya, itu mengandaikan orang yang mempelajarinya itu orang yang mumpuni dalam bahasa Arab. Oke. Itu asasnya, fundamen pertamanya. Apa yang menjadi prioritas intelektual waktu itu? Ah, prioritasnya adalah menafsirkan, memahami, dan mengamalkan nas. Jadi korpus dia ya, jadi pusat. Ini yang disebut sebagai bayan. Bayani ya, kita sering mendengar istilah epistemologi bayani. Nah, epistemologi bayani itu apa sih? Ya intinya adalah menafsirkan, kemudian memahami dan mengamalkan teks. Dari proses penafsiran itulah muncul ilmu tafsir, muncul fikih yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum, lalu muncul teologi, kalam ya yang berkenaan dengan ayat-ayat teologis dan seterusnya. Ini mode of epistemologinya, modus epistemologinya itu. Jadi menafsirkan Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Kemudian kalau kita bedakan dengan tradisi Yunani misalnya, Yunani kan tidak punya teks ya, tidak punya nas. Kemudian tidak ada yang ditafsirkan, tetapi mereka modelnya inquiry, mencari, eh, menganalisis, mencari, mengandalkan rasio untuk mencari yang baru. Kalau ini mengandalkan rasio untuk menafsirkan nas yang sudah ada, untuk memahami Al-Quran dan hadis yang sudah ada. Itu bedanya. Maka di dalam filsafat itu modus epistemologinya kan bukan bayani, tetapi burhan. Kadang-kadang sering dipertentangkan begitu. Terus catatan Fahri berikutnya adalah tentang ilmu-ilmu tradisional ya, seperti fikih dan kemudian munculnya apa namanya eh, perdebatan-perdebatan di kalangan para intelektual atau ulama waktu itu. Kata Fahri, fikih itu yang kita kenal sebagai salah satu ilmu penting di Islam ya, ini sebenarnya adalah hasil dari pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi level ilmunya itu level kedua sebenarnya. Level pertamanya adalah Quran dan hadis. Oke. Uh, apa bedanya dengan ilmu kalam misalnya? Bedanya adalah kalau yang di dalam fikih, yang dikaji atau yang dipahami, yang ditafsirkan adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum agama. Al-ahkam asyariyah ya. Sementara kalau dalam kalam
yang dipahami adalah eh, yang berkenaan dengan akidah, ya, kepercayaan. Itu bedanya. Sumbernya sama, Al-Quran dan hadis, terutama Quran. Nah, artinya kan ada proses penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Oke. Di dalam fikih pun, kata Fahri, terjadi polarisasi ketika eh, para ulama menggunakan metode rasional dalam menafsirkan ayat-ayat hukum tadi itu. Apa polarisasi yang terjadi? Kita mengenal ada 4 mazhab fikih, ya. Ada Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Nah, setelah itu tidak ada lagi mazhab fikih. Eh, Bahkan saking takutnya orang bikin mazhab, mazhab sesudah itu dianggap bid'ah gitu ya. Padahal ini kan produk dunia juga ini. Nah, apa yang di garis bawahi oleh Fahri? Kecenderungan mazhab itu ada dua katanya. Ada yang literal, ya, dan ada yang moderat. Tadi membedakan begitu. Di dalam fikih ada mazhab yang literal, tradisionalis literal, dan ada yang agak moderat, rasionalis. Ya. Yang literal itu Maliki dan Hambali. Oke. Sementara yang moderat, kita yang di Indonesia ya banyak rata-rata kan Syafi'i, itu moderat itu. Mengapa kok disebut moderat oleh Fahri? Karena menggunakan metode rasional ini. Nah itu, metode rasional. Jadi berpikir rasional itu kalau mengikuti Fahri ya, bisa menjadikan orang punya pandangan yang moderat. Tetapi berpikir yang literal itu bisa menjadikan orang punya pandangan yang konservatif. Oke, dalam fikih ya. Begitu juga nanti di dalam teologi. Apa metode rasional yang digunakan di dalam fikih itu? Namanya kias, analogi. Nah, ini yang kita kaji kemarin Mas Farhan di dalam logika itu. Logika itu ya. Nah, kenapa kok kias atau analogi itu dianggap sebagai metode rasional? Karena memang secara akar ilmunya itu ya, dia berasal dari logikanya Yunani, asik, Aristotelian. Cuman kias di dalam Islam dia sandarannya bukan hanya pada rasio tetapi juga pada bahasa. Nah, namanya kias lugawi. Yang pertama. Yang kedua, ada prinsip ijtihad ya. Ijtihad itu kalau di dalam fikih menghasilkan proses untuk menghasilkan satu hukum fikih yang didasarkan pada ayat Al-Quran atau pada hadis Rasul. Nah, dulu ijtihad ini ditutup ya, tapi setelah Ibnu Taimiyah muncul dibuka lagi konon katanya. Tapi syaratnya berat sekali itu untuk berijtihad pada masa itu ya. Eh, Pada prinsipnya proses ijtihad itu dilakukan dengan metode rasional sebenarnya ya pada dasarnya. Sehingga kalau teman-teman membaca beberapa karya tentang filsafat Islam, eh, terutama yang ditulis oleh sarjana Indonesia lah ya, misalnya Khudori Soleh itu, dia mengatakan cara berpikir rasional di dalam Islam itu sudah ada sebenarnya jauh sebelum mengenal filsafat Yunani. Ini kan periode-periode belum kenal dengan filsafat Yunani. Termasuk satu tulisan saya juga mengulas itu dulu. Dikatakan bahwa apa metode rasional yang sudah dipraktekkan dalam Islam itu. Itulah dia kias. Di mana kita mempelajari kias ini? Dalam ilmu usul fikih namanya. Fundamental fikih ya, lebih dasar daripada fikih itu. Usul fikih namanya. Oke, di dalam kias dan ijtihad itu dipraktekkan metode argumentatif. Ya. Nah, kias ini dipakai tidak hanya di fikih, tetapi juga dipakai dalam ilmu kalam. Dalam kalam disebut sebagai teologi dialektik, ya, teologi dialektis itulah. Ini yang dipraktikkan di mazhab Mu'tazilah ini. Jadi sebenarnya rasio sebagai instrumen berpikir itu bukan hanya milik Yunani, tapi di dalam keilmuan Islam juga sudah dipakai, sudah digunakan itu. Oke, bagian yang lain yang disorot oleh Fahri adalah tentang lahirnya ilmu kalam ya. Dan ini juga menjadi eh, pintu masuk filsafat sebenarnya. Jadi kalau kita merujuk
buku standar tentang teologi, tentang kalam di Indonesia itu biasanya kan kita pakai bukunya Harun Nasution ya, Teologi Islam. Nah, kalau di PTKIN, IAIN, UIN itu buku standarnya itu, Teologi Islam yang covernya kuning. Nah, di situ dijelaskan bahwa ilmu yang pertama sekali muncul di dunia Islam itu adalah ilmu teologi katanya, ilmu kalam itu. Atau kalau tidak mau disebut ilmu lah, perdebatan yang pertama sekali muncul di dunia Islam itu adalah perdebatan tentang kalam. Kapan itu terjadi? Eh, Pada periode khalifah yang keempat ya, antara Ali dan Muawiyah itu. Antara Ali yang khalifah yang keempat dengan munculnya dinasti Umayyah yang pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Di satu perang besar ya, perang besar yang akhirnya menggunakan proses tahkim namanya ya. Uh, Jadi terjadi kesepakatan di antara Ali dan Muawiyah untuk menggunakan Al-Quran sebagai penengah konflik politik mereka. Namanya proses tahkim ya. Atau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris biasanya disebut arbitrase itu. Nah, proses tahkim itu penting, tetapi dari perspektif perdebatan teologis, apa yang terjadi setelah proses tahkim itu yang lebih penting. Karena apa? Kita tahu Ali dibunuh setelah itu ya. Ali dibunuh karena oleh kelompok Khawarij karena apa? Karena alasan teologis tadi. Menggunakan hukum, mereka dianggap menggunakan hukum yang tidak berasal dari Allah. Oke. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas ada ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun humul munafiqun humul fasikun. Jelas itu surat An-Nisa. Ini kan uh, ada kata kafir, munafik dan seterusnya ya. Nah, sehingga kemudian muncul perdebatan teologis. Tuh. Nah, siapa itu orang kafir? Kafir dan muslim itu kan kategori teologi ya, kategori kalam. Siapa orang kafir? Terus apakah orang yang kafir itu adalah orang yang melakukan dosa besar? Itu perdebatannya ya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tidak melakukan dosa besar, tetapi dosa kecil. Cuman dosa kecilnya itu sering dia lakukan, misalnya bohong gitu ya. Sering bohong itu dia kafir atau enggak? Kafir dalam dalam arti dia keluar dari Islam atau tidak. Itu perdebatan teologis. Jadi perdebatan pertama yang muncul di Islam itu adalah perdebatan di kalam ya, soal teologi. Nah, termasuk juga isu tentang qadar ya. Apakah manusia itu bebas melakukan perbuatannya atau perbuatan manusia itu ditentukan oleh kehendak Tuhan, takdir dan kebebasan. Ya, di sini muncul qadariyah dan jabariyah. Begitu juga isu tentang keadilan, adalatullah, keadilan Tuhan. Dan ayat-ayat mutasyabihat ya, antropomorfis itu misalnya. Jadi sebenarnya problem-problem kalam inilah yang memicu masuknya filsafat itu. Bagaimana menjelaskan ini secara internal ya, metode apa yang perlu digunakan. Yang paling penting adalah ternyata bukan hanya internal, tetapi eksternal. Nih, kalau kita menghadapi orang yang seiman dengan kita, sama-sama Muslim, itu enak. Menjelaskan satu hal ya, pada masa itu dijelaskan dengan menggunakan dalil Quran saja orang bisa nerima. Tetapi bagaimana menjelaskan eh, prinsip-prinsip akidah itu pada orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Okay? Ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Manikian gitu ya. Ada kelompok Dahriyun ya, materialis dan lain-lain itu. Bagaimana menjelaskan bahwa alam raya ini diciptakan oleh Allah? Mungkinkah sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran itu Allah menciptakan segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada? Itu kan tidak mungkin kalau kita pakai menjelaskannya itu pakai dalil gitu ya. Tidak diterima, agamanya beda. Maka oleh karena itu dibutuhkanlah penjelasan yang bersifat rasional. Penjelasan rasional ketika digunakan masuklah di situ filsafat ya. Siapa pionirnya? Mu'tazilah. Oke. Cuman sayangnya sekarang ini dianggap aliran yang menyimpang Mu'tazilah itu ya.
Padahal juga tidak semuanya Mu'tazilah itu menyimpang. Ada juga prinsip-prinsipnya yang bagus saya kira. Apa metode yang digunakan oleh Mu'tazilah? Menalar Al-Quran lewat prinsip yang ada 5 prinsipnya ya. Yang pertama adalah tauhid, kemudian ada prinsip tentang keadilan, prinsip tentang kebebasan manusia, dan menggunakan model penafsiran dan pentakwilan yang sifatnya metaforis. Ini lahirnya kalam. Jadi dari mana sebenarnya munculnya filsafat? Jadi bukan hanya dari Yunani, tetapi juga dari persoalan-persoalan kalam yang muncul di internal umat Islam. Nah, setelah itu baru muncul filsafat ya, sebagai cara pandang. Nah, karena apa itu bisa filsafat masuk ke kalam tadi? Karena ternyata eh, metode yang digunakan di dalam ilmu kalam yang berkembang pada waktu itu sifatnya terbatas, ya, sangat terbatas. Apalagi untuk menghadapi pandangan orang yang berbeda agama dengan kita. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan metode yang bayani itu. Harus menggunakan metode lain ya. Begitu juga persoalan-persoalan teologis menjadi semakin kompleks. Kalau sudah semakin kompleks itu kita butuh satu perangkat baru ya. Nah, dikenalah namanya pertama sekali logika ya. Logikanya Yunani itu, Aristotelian logic itu ya. Maka sesi kemarin itu tentang logika itu ya, seri kuliah logika itu salah satunya kepentingannya bukan hanya untuk mengasah cara kita berpikir ya, tetapi juga bagaimana menggunakan logika ini dalam artian skolastik, dalam artian mengembangkan keimanan kita. Karena pada masa awal logika digunakan untuk alat argumentasi kalam. Oke. Kemudian model yang seperti ini misalnya juga ditemukan di dalam teologi Kristen ya. Bukan hanya teologi Islam, tetapi teologi agama-agama agama langit ya, agama samawi itu biasanya menggunakan model logika. Kalau di dalam Kristen namanya skolastikisme itu. Jadi ada dua berarti ya. Dari mana lahirnya filsafat Islam itu? Pertama memang karena ada problem internal dari kalam tadi. Yang kedua kemudian eksternal. Bagaimana menjelaskan prinsip-prinsip akidah itu kepada orang yang berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan kita. Terus hal lain yang disorot oleh Fahri adalah kita mengenal dua dinasti besar ya. Namanya dulu dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Umayyah itu umurnya cuma 90 tahun itu. Tapi yang Abbasiyah ini panjang ya umurnya, berabad-abad ya. Nah, bedanya untuk konteks filsafat, eh, biasanya kalau kita mengkaji buku-buku filsafat Islam yang perspektifnya historis, maka salah satu acuannya adalah periode Abbasiyah ya. Jadi kapan filsafat Islam itu, filsafat Yunani mulai masuk ke dunia Islam, itu biasanya pada periode Abbasiyah. Kapan itu terjadi? Di masa Al-Ma'mun ya. Sesudah Harun ar-Rasyid, dua generasi sudah Harun ar-Rasyid. Oh, Ada yang namanya dulu observatorium, namanya Baitul Hikmah. Oke. Uh, Baitul Hikmah itu kalau dibahasakan Indonesia berarti rumah kebijaksanaan. Nah. Jadi semacam pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman ya, terutama pusat untuk mengislamisasikan ilmu-ilmu yang muncul dari luar Islam. Cuman kata Fahri, proses transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam itu tidak terjadi pada periode Umayyah atau Abbasiyah, tetapi embrionya sudah terjadi pada masa Umayyah. Ya. Ada seorang yang bernama dulu Khalid ya. Khalid ini anaknya Yazid. Nah, Yazid ini anaknya Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah. Jadi Khalid ini adalah cucunya Muawiyah, cucu langsungnya Muawiyah ya. Cuman Khalid ini
dia bukan putra mahkota ya, sehingga kemudian dia tidak terlibat dalam politik dinasti, tetapi dia yang mensponsori penerjemahan karya-karya Yunani paling awal dulu. Itu beberapa pandangan ahli sejarah mengatakan begitu. Sehingga kalau kita bertanya kapan mula-mula terjadi penerjemahan karya-karya Yunani ke dunia Islam, ya, terjadinya pada masa Umayyah, dilakukan oleh Khalid bin Yazid ini. Cuman kata si Fahri ini, pada masa Umayyah itu gerakan penerjemahan itu dilakukan secara pribadi, tidak disponsori negara ya, tidak disponsori oleh dinasti. Artinya tidak bersifat institusional, cuman individual saja. Yang bersifat institusional itu baru terjadi pada masa Abbasiyah. Nah, apa buktinya? Konon ceritanya dulu di banyak buku sejarah juga disebutkan ya. Kalau kita menerjemahkan buku itu, buku apa misalnya dapatkan dari Syria atau dari pusat-pusat Helenisme dulu, terus kita ingin menerjemahkan sudah jadi, terus oleh negara itu diberi hadiah. Hadiahnya emas biasanya ya, seberat buku yang kita terjemahkan itu. Jadi kalau semakin tebal semakin semakin banyak hadiahnya itu. Nah, dulu ceritanya begitu. Jadi memang disponsori betul oleh dinasti Abbasiyah ya. Terus dibangun pusat-pusat ilmu seperti Baitul Hikmah tadi. Kemudian muncul juga para penerjemah profesional ya, yang besar-besar. Ada Hunain bin Ishaq, ada Yahya bin Adi dan lain-lain. Rata-rata ini tidak Muslim ini, Nasrani ini rata-rata. Jadi ada dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah dalam perspektif perkembangan keilmuan atau intelektualitas itu terjadi peralihan yang awalnya coraknya individu menjadi terorganisir. Itu ya. Nah, bayangkan kalau keilmuan itu disponsori oleh negara, semakin masif dia ya, tidak hanya individu. Terus hal lain yang dicatat oleh Fahri dan saya kira ini kontekstual sampai sekarang masih ada ya, polarisasi abadi ya antara progresivisme dan tradisionalis ya, antara kecenderungan progresif dengan kecenderungan tradisionalis. Saya tidak menyebut liberal karena agak dihujat sekarang itu, tapi yang progresif saja. Jadi masuknya logika Yunani tadi atau filsafat Yunani secara umum menciptakan dua kubu dalam cara berpikir umat Islam itu. Pertama ada kubu progresif namanya. Kubu progresif ini kata Fahri dia menginginkan eh, apa sinergi ya, eh, perpaduan antara wahyu dan rasio ya. Eh, Wahyu dan rasio itu dianggap tidak bertentangan, tetapi perlu bisa disinergiskan. Yang progresif. Tetapi yang konservatif, ya, yang kubu yang kedua, itu menolak sepenuhnya filsafat, ya. Menolak pengaruh yang asing juga ditolak. Kalau dalam dunia kita sekarang itu ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora, teori-teori barat itu ditolak semua. Itu yang konservatif. Ya. Jadi ternyata kecenderungan progresif dan kecenderungan konservatif ini tidak hanya kita temukan sekarang, tetapi juga sudah sejak dulu ya. Fahri menyebut itu sebagai geological fault ya, dosa geologis dalam sejarah filsafat Islam. Masih bertahan sampai sekarang ini. Karena ini konflik epistemologis ya. Dia bertahan sepanjang sejarah pemikiran Islam itu berkembang, maka akan kita temukan pertentangan antara kelompok progresif dan kelompok konservatif. Kalau kita sebut ya antara kanan mentok dengan kiri mentok gitu. Jadi teman-teman ambil yang tengah-tengah saja. Ya ada unsur kanannya, ada unsur kirinya. Kalau kanan mentok, kiri mentok itu susah kita berkembang. Terus hal lain yang dicatat oleh Fahri adalah tentang Asy'ariyah dan logika Yunani ya. Ini ironi tradisionalis ini. Karena aliran teologi kita kan rata-rata sekarang Asy'ariyah. Indonesia itu aliran teologinya Asy'ari. Bahkan mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya. Terus fikihnya pakai Syafi'i biasanya. Tasawufnya pakai Ghazali biasanya. Nah, Asy'ariyah ini
sebenarnya adalah kelompok moderat dulunya ya, terutama yang Maturidiyah ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Itu kelompok moderat itu. Kenapa kok moderat? Metode yang mereka gunakan di dalam membahas persoalan-persoalan teologis itu metode rasional pada awalnya. Cuman mereka tidak menggunakan apa ya, sebagaimana Mu'tazilah menggunakannya ya. Tidak sepenuhnya otomatis itu, tapi ada kendali wahyu di situ. Jadi dalam cara pandang Asy'ariyah ini, meskipun mereka menolak filsafat secara umum ya, tetapi mereka tetap menganggap rasio itu instrumen yang penting. Rasio sebagai instrumen yang penting untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, meskipun misalnya banyak para ulama Asy'ari yang menolak filsafat ya, tetapi logika sebagai bagian dari filsafat, logika Yunani tidak ditolak. Tetap memakai logika Yunani untuk membela ortodoksi. Ini kan ironi ya, filsafat ditolak tetapi logikanya tidak. Bahkan Ghazali juga begitu ya, menolak filsafat tetapi hanya aspek metafisiknya saja, logikanya tetap dipakai. Nah, menurut Fahri, jadi apa sekuat apapun kelompok Asy'ariyah ini menolak filsafat, tetapi filsafat tetap jadi hantu di belakang mereka itu. Ya, dia menyebut itu sebagai the ghost of Greek dialectic could no longer to be exercised ya. Apa namanya, hantu dari cara berpikir dialektiknya Yunani itu tidak bisa dinafikan lagi. Ya sudah tertanam betul dalam cara berpikir Asy'ariyah ya. Jadi meskipun mereka menolak metafisika, tetapi tetap menggunakan logika. Itu artinya, kata Fahri, bahwa sebenarnya dalam tradisi Asy'ariyah itu yang menjadi aliran utama sekarang, terutama dalam teologi Islam di Indonesia ya, ada DNA filsafatnya sebenarnya. Itu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya mempelajari filsafat kalau kita memaknai filsafat sebagai cara berpikir gitu. Berikutnya, hal yang lain yang disorot oleh Fahri adalah ada arus ketiga dalam filsafat Islam. Kalau tadi teologi ya, teologi, kemudian bagaimana logika digunakan dalam kajian fikih dan seterusnya. Nah, ada arus ketiga, yaitu Sufism, tasawuf. Oke. Sufism ini jadi arus penting juga dalam filsafat yang berdampingan dengan teologi dan filsafat dalam Islam. Jadi kalau kita mempelajari filsafat dalam Islam, mengikuti model Fahri ini, maka ada tiga korpus yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah filsafat itu sendiri, sumbernya dari Yunani ya. Yang kedua adalah teologi, itu sumbernya Islam. Oke. Cara pandangnya ada yang menggunakan logika Yunani. Lalu yang ketiga adalah Sufisme atau Islamic Mysticism atau yang kita kenal dengan istilah tasawuf gitu ya. Tiga itu. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu kata Fahri antara tiga. Mengapa kok tasawuf ini tidak bisa dipisahkan dari filsafat terutama? Karena tasawuf juga mempunyai orientasi metafisik dan eskatologis yang kuat. Bahkan kata Fahri, beberapa filsuf penting di Islam itu seperti Ibnu Bajjah di Andalusia ya, dan Ibnu Tufail termasuk Suhrawardi dan lain-lain, mereka menganggap bahwa akhir atau ujung dari pengetahuan intelek itu, pengetahuan rasional itu adalah pengetahuan mistik ya, kata dia. Endingnya itu. Nah, Ghazali juga sebenarnya begitu. Cuman bedanya kalau di Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina dan lain-lain, pengetahuan rasional yang mistikal itu bisa diakses oleh semua orang, kata mereka. Sementara kalau Ghazali kan tidak. Hanya kelompok tertentu saja yang bisa mengakses itu. Jadi, uh, di mana mistik ini, tasawuf itu berada, ya, pengalaman pengetahuan mistik itu berada di akhir pengetahuan rasional. Jadi kalau menurut Muhammad Iqbal,
eh, mistisisme itu bekerja ketika rasio sudah mentok, ya. Sudah mentok rasio, itulah bekerjanya intuisi, ya, intuisi mistik itu. Nah, dengan dalam kerangka ini, Fahri ingin menekankan sebenarnya tasawuf itu melengkapi peta epistemologi Islam, ya. Eh, Kalam mempertahankan ortodoksi, model Bayan tadi, ya. Kemudian filsafat membangun kerangka rasional, ini yang Burhan. Kemudian sufisme mengejar pengalaman eksistensial langsung. Ini yang Irfan itu. Jadi ada tiga modus epistemologi, ya, atau tiga peta epistemologi dalam Islam atau dalam filsafat Islam secara umum. Ada yang model Bayan, ada yang model Burhan, ada yang model Irfan itu. Nah, ketiganya ini jangan dipisah, tapi di, di, didialogkan, ya, diintegrasikan itu. Oke, dengan kata lain, kalau kita mau mempelajari filsafat Islam secara historis begitu, maka mau tidak mau, ya, kita juga harus kenal bagaimana filsafat bekerja dalam teologi dan usul fikih tadi itu, lalu bagaimana dia bekerja dalam tema-tema filsafat yang spesifik, dan bagaimana filsafat muncul dalam tasawuf. Oke. Nah, yang unik di Indonesia ini, Indonesia itu kenal kenal filsafat Islam pertama sekali bentuknya ini tasawuf, bukan filsafat Islam dalam artian eh, yang ditransmisikan dari Yunani itu, ya. Terus ini kutipan dari Fahri misalnya. The mystical experience it is often claimed is distinct from the rational or the philosophical. Ya, kadang-kadang dianggap berbeda yang mistik, ya, pengalaman mistik. Tapi sebenarnya kata Fahri, antara yang mistik dan yang rasional itu punya kaitan yang sangat erat itu. Sebentar. Terus berikutnya bagian yang apa yang ditunjukkan oleh Fahri adalah munculnya para filsuf Muslim awal itu. Eh, ada beberapa filsuf yang dicatat, ya. Sebenarnya kita sudah kenal. Pertama namanya Abu Ya'qub Al-Kindi, ya. Ini adalah filsuf Arab pertama, abad ke-9 Masehi. Mengapa kok disebut sebagai filsuf pertama? Karena Al-Kindi inilah yang menyusun karya sistematis pertama dalam Islam tentang filsafat. Bedanya dengan penerjemah apa? Tadi ada Hunain bin Ishaq dan lain-lain, ya. Rata-rata kalau penerjemah itu bukan orang penerjemah pada periode Abbasiyah dulu, ya, rata-rata bukan Muslim, tapi ada orang Kristen, ya, rata-rata. Nasrani, ada Majusi juga. Nah, yang filsuf ini mereka Muslim semuanya. Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain itu Muslim. Sehingga tantangan mereka adalah bagaimana cara menjelaskan filsafat, memasukkan filsafat, ya, menginfiltrasikan filsafat ke dalam cara pandang teologis yang menekankan akidah. Jadi bagaimana caranya supaya filsafat itu konsisten dengan akidah? Ini tantangan mereka. Maka tema utamanya yang pertama-pertama dulu kan itu, ya, apa hukum belajar filsafat, ya. Sampai sekarang masih bergulir itu, masih banyak yang takut orang belajar filsafat karena khawatir kalau belajar filsafat akidahnya akan melenceng katanya, ya. Sebenarnya persoalan itu sudah muncul sejak dulu. Buktinya di Al-Kindi ini. Nah, para filosof ini rata-rata mereka tidak kenal dengan bahasa Yunani, ya. Meskipun filsafat itu eh, diimpor dari Yunani, ya. Lalu kalau mereka tidak kenal dari bahasa Yunani, dari mana mereka membaca karya Plato, Aristoteles, dan lain-lain itu? Itu dari bahasa Syria. Jadi setelah periode Yunani dulu ada namanya periode Helenisme. Nah, Helenisme ini salah satu kantongnya ada di Persia dan di Syria. Jadi karya-karya Plato dan Aristoteles itu sudah ditulis ulang dalam bahasa Syria. Barulah kemudian masuk ke dunia Islam. Oke. Berarti ada proses interpretasi kreatif di situ. Bukan hanya sekedar literal, ya.
Apa peran mereka? Mereka ini, para filosof ini, mereka mengembangkan sistem filsafat. Ya, ini yang menurut saya penting ya, menjadi karakter dasar dari filsafat Islam itu, yang menggabungkan warisan Yunani dengan horizon Islam. Silakan teman-teman menyebutnya Islamisasi atau apa silahkan ya. Tetapi karakter dasar dari filsafat Islam itu ini ada proses sinergis, ada proses sintesis di situ. Kalau dulu yang disinergiskan adalah antara ajaran-ajaran Islam, horizon Islam dengan Yunani. Kalau sekarang kita mungkin tidak dengan Yunani lagi, tetapi mensinergiskan ajaran-ajaran Islam dengan ilmu-ilmu sosial yang berkembang di masa modern, dengan ilmu-ilmu alam yang berkembang di masa modern. Itulah filsafat Islam itu. Jadi tidak murni Islam, tetapi juga tidak murni asing. Tapi dia selalu berada di di ruang dialog antara beberapa horizon yang sepintas lalu kelihatan bertentangan. Oke, berikutnya eh, Fahri juga mencatat Fahri juga mencatat berikutnya ada titik transformasi besar sesudah Al-Kindi itu ya. Itu ada muncul kecenderungan otonomi rasio. Jadi memberikan ruang yang lebih besar pada kapasitas rasio. Kalau Al-Kindi ini masih berada di batas antara filsafat dan teologi. Tetapi generasi berikutnya misalnya ada Ibnu Sina, ada Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rus itu ya mereka memberikan otonomi yang lebih besar pada rasio, menegaskan kapasitas rasional. Ini memberi ruang yang lebih besar pada filsafat ini. Bahkan kalau di dalam teorinya Al-Farabi dan Ibnu Sina ada tingkatan-tingkatan rasio gitu ya, tingkatan-tingkatan akal dan ada kemampuan rasional yang bisa dicapai, yaitu yang disebut kemampuan beritisol dengan rasio ilahi itu. Uh, jadi tidak harus mengandalkan wahyu kata mereka itu untuk mengetahui persoalan-persoalan yang bisa dinalar saja, tidak perlu kita nunggu wahyu. Nah, tapi kalau memang ada hal yang tidak dijelaskan, tidak bisa dinalar, barulah kita uh, mengacu kepada wahyu. Itu ya. Jadi ada kecenderungan untuk memberikan otonomi kepada rasio. Nah, di fase ini Fahri menunjukkan bahwa ada fase tertentu di abad ke-9 dan ke-10 sampai abad ke-13 Masehi itu di mana para filosof Muslim menjadi semakin rasionalistis ya. Bahkan ada yang apa namanya mempertentangkan pengetahuan rasional mereka dengan wahyu. Ya, misalnya sebut saja ada Ar-Razi di situ ya, ada Ibnu Rawandi dan lain-lain. Jadi apa kemampuan rasio itu betul-betul di apa dibebaskan. Kecenderungan seperti itu juga ada. Nah, berikutnya eh, yang terakhir yang dicatat oleh Fahri adalah ada beberapa filsuf yang non mainstream. Yang saya sebut tadi misalnya Fakhruddin Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi ya, bukan Fakhruddin Ar-Razi tapi Abu Bakar Zakaria Ar-Razi. Lalu ada Ibnu Rawandi. Ini yang kiri-kiri mentok gitu ya, yang sangat-sangat liberal cara pandangnya. Bahkan meragukan apa prinsip kenabian mereka meragukan ya. Ada An-Nazam ya. Ini penting juga diperhatikan. Di karyanya Fahri ini pandangan mereka beberapa disebut ya. Meskipun sebenarnya apa namanya tidak sepenuhnya bertentangan dengan akidah Islam sebenarnya pandangan mereka, cuman terlanjur mereka ini dicap sebagai eh, apa rasionalisme murni. Ya, gitu. Terus bagaimana dengan eh, perkembangan di Barat misalnya? Kecenderungan kelompok rasionalis di Barat ini kan juga ada ya. Orang-orang yang misalnya menganggap ajaran agama itu dianggap misalnya sebagai apa ya menghalang-halangi kemajuan misalnya. Contohnya ada kita kenal
Marx ya, Karl Marx kalau di Barat itu abad ke 17, 18, 19. Dia mengatakan religion itu opium, ya. Agama itu candu. Kenapa kok begitu? Sebenarnya bukan mengkritik agamanya ya. Kalau agama is okay, tapi yang dikritik adalah sikap dogmatik terhadap agama. Sehingga kemudian orang yang beragama kemudian tidak mikir, malas berpikir, malas berkembang dan lain-lain. Eh, ya mirip-mirip Jabariyah kalau di dalam Islam itu. Itu yang dikritik sebenarnya. Nah, Ar-Razi dan Rwandi dan kawan-kawan ini juga melakukan pola kritik yang sama sebenarnya. Ya. Jadi mereka yang dihantam itu bukan agamanya, bukan nabinya, tetapi yang di apa yang dikritisi oleh mereka ini sikap dogmatisme orang-orang yang beragama tadi. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita belajar filsafat itu salah satu yang eh, apa yang penting untuk ditanamkan ya, filsafat dan dogmatisme itu seperti air dan minyak, sulit untuk ketemu itu. Dogma itu penting, tapi terlalu fanatik gitu ya, terlalu dogmatik itu kurang bagus karena ketika menjadi sangat dogmatik dia menjadi close minded ya, menjadi tertutup cara pandangnya. Nah, menurut Fahri, figur-figur semacam Ar-Razi dan Ar-Rawandi, Al-Ma'ari ini juga penting untuk dipertimbangkan itu karena mereka memberikan nuansa lain dalam cara berpikir filsafat di dunia Islam. Oke, saya kira itu beberapa bagian yang apa yang di-highlight oleh Fahri dalam pendahuluannya. Nah, kita bisa melihat di situ cara Fahri menjelaskan ya, terutama alur Islam yang tidak bisa dilepaskan dari perdebatan kalam, terutama ya, perdebatan kalam, kemudian bagaimana filsafat digunakan oleh para teolog dulu untuk menjelaskan akidah ya model skolastik, lalu Fahri juga menjelaskan mempelajari filsafat Islam itu juga tidak bisa dipisahkan dari mempelajari tasawuf ya. Maka trilogi sebenarnya filsafat Islam itu kalam, tasawuf dan falsafah ya. Prakteknya kalau di dalam ilmu agama itulah usul fikih itu. Oke. Jangan dipisahkan. Menurut saya sampai sekarang saya juga sampaikan ke teman-teman mahasiswa kalau di kelas ya belajar filsafat Islam itu tiga-tiganya harus semuanya jalan. Jangan hanya filsafat saja. Kalau filsafat saja hilang Islamnya nanti dia jadi sangat rasional. Tetapi kalau Islam saja tidak pakai filsafat, ada jadi konservatif nanti. Maka tiga-tiganya. Nah, ketika rasio mentok, baru Anda pakai intuisi sofistik itu. Nah, itu yang apa? Yang model integratif ya. Oke, saya kira itu yang dijelaskan oleh Fahri sebagai pengantarnya. Saya kembalikan ke Farhan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas materi yang Bapak sampaikan kepada kami. Baik, masih ada waktu untuk diskusi. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait bagaimana genealogi lahirnya filsafat Islam. Tadi ada dua ya, mungkin bisa kita garis bawahi bahwa genealogi lahirnya filsafat Islam itu eh, mungkin ada aspek eh, internal dan eksternal, Pak ya. Jadi silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin diperjelas. Oke, silakan. Mungkin Nopal Azkah, silakan Nopal. Atau mungkin udah jelas semua ya, Pak. Berarti ini baru pendahuluan ya, Pak? Ya, pendahuluan dulu. Nah, Ya, perspektifnya kan historis hari ini ya. ya. Saya kira memang perspektif
historis untuk memahami filsafat Islam itu yang paling mudah ya perspektifnya historis. Kalau kita sudah punya dasar historis, sudah kenal dulu sejarahnya begitu, baru nanti kita masuk kepada problem ya, Oh iya. problem-problem spesifik gitu. Misalnya bagaimana mensinergiskan antara cara pandang teologis Islam dengan cara pandang rasional tadi. Kan. Eh, Misalnya begini ya, orang banyak mengatakan antara pertentangan antara dalil akli dan dalil nakli gitu ya, akli dan nakli. Sebenarnya itu keliru itu. Nah, cuman kalau tidak tahu sejarahnya juga tidak bisa melihat kekeliruannya. Yang kelirunya di mana? Eh, Kelirunya itu apa ya? Nah, ngapain mempertentangkan rasio dengan wahyu? Iya. Tidak level gitu ya. Karena apa? Rasio itu kan alat ya, alat untuk mengetahui. Oke, dia ada di dalam diri kita kan, rasio, akal itu ya. Kalau wahyu itu kan bukan alat, Al-Quran itu sumber, sumber, sumber pengetahuan. Jadi tidak sejajar itu mempertentangkan antara alat dengan sumber pengetahuan. Hmm. Orang membaca Al-Quran, membaca hadis dan lain-lain kan juga pakai akal kan, pakai rasio. Akal ya. Mungkin tidak. Yang pakai di fono. Tidak mungkin tidak itu. Sehingga kemudian kalau kita mempertentangkan keduanya itu ada dalil akli, ada dalil nakli, ya seolah-olah enak didengar ya, tapi tidak tepat gitu. Nah, mengapa kok itu terjadi? Karena faktor historis sebenarnya. Sejarahnya memang menciptakan begitu. Cuman karena sejarah yang keliru itu sebenarnya diulang-ulang terus ya, sehingga dianggap apa? Dianggap lumrah sekarang ini. Enggak. Kapan itu terjadinya? Ya pada periode pasca Mu'tazilah tadi ya, Abbasiyah itu terjadi gitu. Dia direproduksi terus sampai sekarang ya, sehingga orang-orang kan takut ya, eh, menggunakan dalil akli atau menempatkan dalil akli di bawah dalil nakli. Ya tidak tepat sebenarnya. Iya. Salah satunya begitu. Nah, kita tahu di mana tidak tepatnya ya, dari menggunakan apa data historis tadi ya. Itu sejarah. Itu kan. Baik, Pak. Data-data sejarah. Baik, silakan teman-teman. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita bisa melalui chat ya, pesan. Silakan, Khairul Razikin. Oke Han, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau filsafat juga ada juga yang lain ya. Saya melihat ini pada parahan itu yang lainnya bahwa kalau kita mengacu kepada pendefinisian filsafat itu adalah of wisdom gitu ya, kita akan kebijaksanaan. Jadi akhir-akhir ini saya lihat banyak orang atau mahasiswa juga menekan aspek rasional dia. Dalam artian ketika objeknya pun ada, saya nggak percaya nakal ini. Maksudnya itu tidak bisa dilakukan. Saya rasa apakah ini sudah bergeser makna love of wisdom menuju love of rasional gitu. Bagaimana kita tanggapi gitu dengan kasus seperti ini, apakah harus dirasionalkan semua gitu, kan ada intuisi juga gitu, bagaimana menghadapi fenomena seperti ini yang mungkin yang pasal itu. Coba diulangi Han, putus-putus saya Han. Iya, saya kira Dengarnya. cuman di sini ya, Pak. Ternyata ya bisa diulang, Heru. Soalnya jaringannya kurang ini gangguan ya. Oh jadi Oke, coba. didengar Ya, didengaran. ya, oke. Coba.
Gini ya, Masih, jadi masih, ada masih, beberapa Rul. fenomena Off cam aja coba gini. Off cam. dengan Dimatikan aja Videonya kameranya, Rul. dimatikan dulu. Matikan aja Kameranya. kameranya coba, Rul. Wah. jadi ginian beberapa di, di kecamatan yang lain juga mungkin dia lebih ke kecamatan barat atau apa yang ada yang kecamatan Islam ini saya duduk diskusi gitu hanya jadi eh, mereka kadang juga lebih menekankan aspek rasional mereka gitu. Kalau kita mengacu kepada penelitian filsafat itu love of wisdom gitu lah, cinta kepada kebijaksanaan. Lalu saya rasa ada hal aneh gitu ketika saya berdiskusi. Bahkan di semua objek itu harus pengen dirasionalkan gitu. Ada saya ketemu lawan diskusi itu teman-teman saya bincang, mereka sampai hal yang itu pengen dirasionalkan. Ada yang nggak percaya neraka, ada yang nggak percaya surga gitu. Karena itu jelas tidak bisa dirasionalkan gitu. Nah, apakah fenomena ini eh, filsafat itu sudah bergeser menjadi love of wisdom menjadi love of rasional gitu. Bagaimana kita menjadi fenomena seperti itu? Itulah sebenarnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, silakan Pak. Ya, saya nangkapnya putus-putus, tapi mudah-mudahan sesuai dengan diharapkan yakin ya. Jadi mungkin maksudnya tadi Rikin itu gini, yang saya tangkap lah ya. Filosofi itu filosofia ya. Kalau dilihat dari akar katanya itu kan dari filos dan sofia. Filos dan sofia itu cinta cinta kebijaksanaan ya. Sofia kebijaksanaan, kemudian filos itu atau filia itu pencinta. Siapa yang menggunakan itu pertama sekali? Namanya Pitagoras. Pitagoras ini filsuf Sokrates, Pitagoras. Konon katanya Pitagoras itu punya tarekat, namanya tarekat Pitagorean. Nah, yang menarik dari penggunaan istilah Pitagoras ini, kata dia, level manusia itu hanya pencinta kebijaksanaan, bukan orang yang bijaksana. Kita tidak bisa jadi orang yang bijaksana. Kita hanya bisa mencintai kebijaksanaan, kata Pitagoras itu. Jadi eh, cara orang apa namanya level seseorang itu sebagai manusia tidak ada orang yang bijaksana. Yang ada adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, mencintai kebijaksanaan itu dilakukan oleh orang-orang yang mempraktikkan filsafat, kata Pitagoras. Itulah orang-orang yang mempraktikkan filsafat itu orang-orang yang disebut sebagai pencinta kebijaksanaan. Nah, apa yang bisa kita tarik dari pemanaan filosofia dari akar katanya tadi ya, yang dipakai oleh Pitagoras tadi itu. Jadi ada kesadaran, kesadaran eksistensial ya, di kalangan para filosof awal itu tentang level pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia itu kalau dilihat dari tadi itu terbatas sifatnya. Tidak ada orang yang punya pengetahuan yang utuh, itu tidak ada, tapi terbatas. Kita hanya bisa menjadi orang yang ingin punya pengetahuan yang utuh, tetapi tidak bisa sampai kepada keutuhan yang sempurna, itu tidak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kalau kita tidak bisa sampai pada keutuhan yang sempurna itu apa yang bisa kita usahakan? Nah, di sini prinsipnya Yunani itu penting ya. Apa itu? Ada namanya prinsip tentang eh, keutamaan manusia, ya. Namanya prinsip ergon itu, keutamaan manusia atau keistimewaan manusia lah sebagai makhluk. Kita tanyakan
makhluk di dunia ini kan macam-macam ya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, itu kan makhluk semua itu. Being kalau di dalam istilah filsafatnya, sesuatu yang ada. Terus ada yang tidak terlihat juga ya, tapi dia ada itu hantu-hantu dan lain-lain itu kan tidak terlihat, tapi ada. Nah, kalau kita tanya dari sekian makhluk ini apa sih yang membedakan manusia, yang hanya menjadi keistimewaan manusia, yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam pandangan Yunani, keistimewaan manusia itu terletak pada rasio. Rasio itu kan, rasionya ya, akalnya. Maka oleh karena itu eh, mempraktekkan filsafat itu kata para filsuf Yunani klasik adalah sama dengan mengoptimalkan kemampuan rasio manusia. Jadi sebenarnya bijaksana dalam arti filosofia itu adalah mengoptimalkan kemampuan rasio yang dimiliki oleh manusia. Apakah itu bertentangan? Tidak sebenarnya. Pada masa dulu ya, pada masa Yunani. Cuman itu menjadi bertentangan, seolah-olah terlihat bertentangan karena perkembangan sains sekarang ini di masa modern ya. Sains itu dianggap rasional dan sekaligus empirik ya. Ada kriteria-kriteria teori kebenarannya sendiri itu yang mengikuti standar rasional. Sehingga kemudian seolah-olah dia bertentangan gitu. Kalau di masa Yunani dulu tidak. Rasio itu sebagai pembeda manusia dengan makhluk yang lain. Nah, mempraktekkan filsafat sama dengan mengoptimalkan kemampuan kita sebagai manusia yang rasional tadi. Tetapi apakah kita bisa menjadi rasional kayak itunya gitu? Enggak, karena filsafat itu hanya proses sebenarnya ya. Proses mencintai kebijaksanaan, bukan menjadi orang yang bijaksana. Enggak ada orang yang menjadi bijaksana. Kalau kalau jadi bijaksana itu jadi kelompok sopos nanti dia ya. Justru itu yang dikritik oleh oleh Plato, Sokrates, Aristoteles itu. Itu kan untuk periode klasik. Nah, menjadi terkesan berbeda nanti seolah-olah filsafat itu harus rasional. Itu karena perkembangan sains modern. Baru kita kenal distingsi itu di periode modern. Kalau periode awalnya dulu tidak begitu. Itu kira-kira Mas Rozikin. Baik, itu Mas Mas Khairul. Oke, ada Ini ada di chat, Pak. ah, Apa ada relevansi filsafat Islam dengan filsafat Timur? Dan saya juga penasaran, Pak, kenapa filsafat Barat seakan-akan menjadi rival filsafat Islam? sebenarnya juga enggak ya. Kalau kita bedakan begini secara geografis, ada timur, ada barat. Di Islam juga agak perlu hati-hati ya. Di Islam itu juga ada timur, ada baratnya. Jadi ada ada bagian timur dunia Islam, itu Baghdad. Nah, nanti di sesi yang lain saya tunjukkan petanya deh. Tapi untuk awal ini filsafat Islam biasanya dikenal dengan filsafat Islam tradisi timur gitu ya. Tradisi Tradisi. timur itu berarti mengacu ke Persia, ke Syria, ke Turki. Nah, sementara ada filsafat Islam tradisi Barat. Tradisi Barat itu yang Andalusia, memang di benua Eropa dia. Eh, Andalusia, kemudian mana Maroko itu ya, Tunis dan seterusnya itu tradisi Barat itu. Jadi di dalam perkembangan filsafat Islam secara historis juga ada Timur dan Barat. Nah, sekarang di masa kita sekarang ini ada juga Timur dalam artian Timur yang Asia ya, Cina, India, termasuk Indonesia ini dianggap Timur ini. Terus yang Barat itu yang Eropa, Amerika ya. Eropa itu ada Inggris, Prancis, dan Jerman itu. Itu yang Barat sekarang. Nah, kalau kita artikan berarti filsafat Barat itu ya filsafat yang mengacu ke pandangan-pandangan filosofis di Eropa itu. Sekarang model pragmatis di Amerika. Terus yang Timur, yang India tadi ya, India Asia rata-rata lah, termasuk Indonesia. Nah, apakah filsafat Islam itu relevan dengan filsafat Timur? Timur yang maksudnya Asia mungkin ya. Ya ada
relevan mungkin ada kemiripan-kemiripan tertentu, ya ada. Misalnya apa ya, tradisi mistiknya mirip ya. Mistisismenya mirip. Yang sementara mistisisme itu di Barat tidak ada. Ya, meskipun ada aliran apa namanya intuisionisme itu ya, tapi kan tidak berkembang itu. Becksong dan kawan-kawan itu. Eh, tapi sementara di Islam dia berkembang menjadi satu aliran tertentu di dalam filsafat Islam. Timur juga begitu. Nah, eh, misalnya juga kalau kita bicara tentang Buddhisme ya, Buddhisme, Hinduisme ya, ada praktek-praktek Buddhism yang mirip dengan pandangan para sufi gitu di dalam Islam ya. Misalnya pandangan Al-Jili kita temukan mirip dengan konsepnya Brahman dalam Buddhism. Itu juga ada kemiripan-kemiripan begitu ada. Mengapa kok bisa mirip? Ya karena ada aspek mistisisme tadi ya. Dalam studi agama-agama, mistisisme itu bukan jadi fenomena agama tertentu, tapi dia muncul di banyak agama-agama. Islam menyebutnya sebagai tasawuf. Itu titik temunya. Termasuk juga dalam filsafat milenial nanti. Titik temunya itu di aspek mistisisme ya. Bukan eksoteris, tetapi aspek yang dalam, batin. Bukan yang lahir, tapi yang batin. Saya kira itu pertemuan, titik temu antara Timur dan Islam. Nah, mengapa kok sering seakan-akan itu filsafat Barat ini dianggap sebagai rival filsafat Islam? Itu mungkin karena mungkin ini ya kemungkinan, tapi perlu dikaji itu karena pengalaman kita belajar filsafat di fakultas lah ya, atau di kampus kita masing-masing. Itu mungkin karena penempatan kurikulum saja saya kira. Jadi seolah-olah eh, apa ada rivalitas antara Barat dan Islam dalam soal filsafat. Kalau dilihat secara historis sih tidak sebenarnya ya. Mengapa kok saya katakan tidak? Karena eh, bagaimanapun juga filsafat itu muncul di dunia Islam pertama sekali karena memang pengaruh dari Yunani. Sementara filsafat Barat yang kita kenal sekarang itu asal usulnya itu adalah Yunani, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca bukunya Justin Gardner yang Dunia Sofi itu saja ya, yang sederhana, novel Dunia Sofi itu, dia menyebut itu meskipun hanya sedikit ya, dia mengatakan bahwa filsafat Islam pada periode pertengahan itu ya Al-Kindi sampai Ibn Rus itu menjadi jembatan historis periode klasik Barat ke periode modern. Jadi tidak akan sampai secara historis orang-orang Barat itu pemikiran filsafatnya di periode modern ya, René Descartes dan kawan-kawan, kalau tidak ada filosof Muslim sebelumnya. Tuh. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah Ibn Rus itu ya, Averroism. Peripatetisme itu ada di Yunani pertama, lalu ada kemudian di Helenisme yang kedua, yang ketiga ada di Islam. Baru kemudian berkembang di periode modern Barat. Itu kalau historis. Jadi tidak ada pertentangan rivalitas antara filsafat Barat dengan Islam dari jejak historisnya. Nah, mengapa kok seolah-olah muncul sekarang rivalitas itu? Saya kira itu penempatan soal kurikulum saja itu. Mempertentangkan dalam, ya berarti ada problem dalam kurikulum filsafat di perguruan tinggi kita. Sehingga seolah-olah ada yang memilih lebih ke filsafat Islam, ada yang lebih memilih ke filsafat Barat. Lalu kalau karena prodinya akidah dan filsafat Islam, kemudian supaya filsafat Islamnya dilirik, maka skripsinya harus ada bunyi Islam-Islamnya itu. Menurut saya tidak menarik itu. Ya didialogkan saja ya. Jadi wajar itu. Itu kira-kira jawaban saya. Kalau dalam soal Timur tadi, memang memang iya banyak kemiripan-kemiripan tertentu. Terus ada lagi nih Han, Iya, Pak. secara historis ada faktor internal dan eksternal. Apakah dengan Islam? Izin bertanya, Mas Farhan. Oke. Selamat Yang malam, Mbak Iqbal. Ya, oke. ya, Rizky dulu. silakan. Saya ambil. Dengan materi kita hari ini, saya menangkap bahwasanya filsafat Islam itu lahir dari
tradisi intelektual umat Islam itu sendiri, baik dari faktor internal maupun adanya faktor eksternal. Eh, Pertanyaannya itu, kita mengetahui bahwasannya ada seorang sarjana Barat eh, yang secara tidak langsung mengatakan bahwasannya filsafat Islam itu adalah copy paste filsafat Barat. Kalau nggak salah namanya itu Ernest Renan. Eh, Meskipun saya tidak langsung dia mengatakan filsafat Islam itu copy paste filsafat Barat, kan Ernest Renan itu mengatakan bahwasanya adanya perbedaan antara ras Arya dan ras Semit gitu. Perbedaan ras ini eh, terdapat perbedaan pada segi intelektual gitu, Pak. Nah, pertanyaannya itu, apa yang menjadi statement awal Ernest Renan ini mengatakan bahwasanya eh, filsafat Islam itu secara tidak langsung itu copy paste filsafat Barat? Apakah ada maksud lain yang ingin disampaikan Renan untuk eh, menjatuhkan umat Islam atau bagaimana, Pak? Sekian, terima kasih Pak Iqbal. Oke, langsung ya kan. Silakan Pak, silakan. Nah, pertanyaannya Rizky tadi itu sudah dijawab oleh siapa yang mengarang Orientalisme itu. Edward Said. Betul, Edward. Edward Said yang bahas itu. Dia mengatakan memang ada kecenderungan di kalangan Orientalis klasik yang mengatakan filsafat Islam itu hanya copy paste dari Barat. Saking copy paste-nya itu ya, filsafat Islam itu umurnya hanya sampai abad ke-13, sampai Averroes. Setelah itu tidak ada lagi filsafat Islam, katanya. Nah, itu dijawab oleh Edward Said. Apa jawaban Edward Said? Katanya, ya kita perlu memahami bahwa orang-orang Barat yang mempelajari Islam itu mereka punya kepentingan tertentu ya. Apa kepentingannya? Untuk mengukuhkan identitas dan superioritas Barat. Oke, superioritas Barat itu. Sehingga mereka mengatakan Islam itu tidak ada apa-apanya, Timur itu tidak ada apa-apanya. Nah, sementara ada juga pandangan yang lain itu yang menentang Debord dan Renan itu ya, Ernest Renan dan Debord, T.J. Debord. Mereka mengatakan ya cara berpikir yang rasional itu bukan hanya tidak hanya khusus menjadi karakter bangsa Arya, ya, tidak hanya menjadi karakter orang-orang Barat, tapi cara berpikir yang rasional itu sudah muncul di banyak peradaban, termasuk peradaban Arab, ya, Mesir. Kemudian peradaban termasuk mungkin di Majapahit kita dulu ya, Majapahit di Indonesia itu, Majapahit Sriwijaya itu. Cuman corak rasionalitasnya berbeda. Di Barat mungkin karena Yunani itu terlihat murni rasionya, kemudian mereka mengatakan itulah asal pertama akar peradaban Barat gitu, ya. Menjadi awal peradaban Barat. Jadi itu soal identitas itu. Oke. Uh, untuk yang sekarang pandangan Renan itu sudah banyak ditinggalkan, ya. Debord kemudian Renan itu juga sudah banyak ditinggalkan. Yang paling baru saya kira tulisannya Peter Adamson ya. Ya Peter Adamson. Dia menulis filsafat Islam itu bagian dari sejarah perkembangan intelektual dunia. Dia menggunakan bukan istilah filsafat Islam, bukan Islamic filosofi, tapi filosofi in Islamic world. Ya. Ada filsafat yang berkembang di dunia Islam. Yang tadi karakternya itu mendialogkan dengan tradisi keislaman. Itu juga filsafat itu. Cuman corak rasionya berbeda. Itu Ricky. Terus kalau kita di Islam pasti tidak setuju dengan pandangan Debord dan Renan itu ya. Terus ada pertanyaan di chat ini ya. Iya Pak, Ini berat yang pertanyaannya. lanjutan dari yang tadi Pak. Ah, Secara historis ada faktor internal dan eksternal kemunculan filsafat Islam. Apakah ajaran Islam tidak mampu membawa kita cinta kebijaksanaan sehingga perlu dipakai ilmu lain? Jika benar ini akan memperlihatkan Kelemahan ajaran kelemahan Islam. itu.
Kalau saya membedakannya begini, ada ajaran Islam di level pertama, ada ajaran Islam level kedua, ada level ketiga, dan seterusnya. Cara berpikir itu juga begitu ya. Ada level, tingkatan-tingkatannya. Apa yang di level paling tinggi? Quran dan hadis. Oke, taraktu fikum amro ini itu. Itu level paling tinggi. Yang kedua, ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Apa saja? Fikih, teologi, usul fikih, dan lain-lain ya, termasuk tasawuf, filsafat. Itu ilmu yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu level kedua. Level ketiga adalah praktek. Praktek ritual, praktek keagamaan lokal, dan seterusnya. Itu level ketiga. Nah, menurut saya, Mas Andi ya, bedakan level itu. Itu penting. Kalau kita mengatakan ajaran Islam, istilah ajaran Islam, kita mengacu kemana ini? Level pertama atau level kedua atau level ketiga? Ya, insting saya mengatakan kalau orang mengatakan ajaran Islam itu acuannya ke level kedua, ya, ke fikih, ke syariat itu. Yang sebenarnya itu adalah penafsiran terhadap Al-Quran. Oke. Mestinya kemana? Langsung ke level pertama, Al-Qurannya. Al-Qurannya itu ya. Di level pertama, Al-Quran itu mengajarkan soal kebijaksanaan. Tuh kata kuncinya. Di level pertama, Al-Quran itu mengajarkan orang untuk mencintai kebijaksanaan. Apa kata kunci dari dalam dalam Al-Quran itu? Hikmah namanya ya. Hikmah itu kan hakim, menjadi hakim. Bahkan hakim itu adalah salah satu asmaul husna kan. Di level pertama, Al-Qur'annya itu mengajarkan kita untuk menggunakan mencintai kebijaksanaan. Di level pertama di Al-Qur'an itu juga menganjurkan manusia untuk menggunakan rasionya, berpikir. Ya, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat dan seterusnya. Anda bisa menginventarisir banyak sekali ayat tentang itu. Tuh, level pertama, ya. Mengajarkan soal rasionalitas, mengajarkan soal kebijaksanaan dan seterusnya yang menjadi ruhnya filsafat itu. Tetapi, mohon maaf, di level kedua itu ada dogmatisme di situ. Oke, ada dogmatisme, ada ada pertentangan antara mazhab fikih, ada pertentangan antara mazhab teologi gitu ya. Mu'tazilah dihantam oleh Asy'ariyah, Asy'ariyah tidak suka dengan Syiah dan lain-lain itu dalam teologi. Syafi'i dan Maliki juga begitu ya. Bahkan soal wudhu saja kan kita banyak 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 versi itu mana yang benar itu dogmatisme itu. Seringkali di level kedua ini ilmu-ilmu agama itu bersifat dogmatik, bukan mencintai kebijaksanaan tapi dogmatisme. Nah, saya menganjurkan Mas Andi, apakah ajaran Islam itu lemah karena tidak mencintai kebijaksanaan? Kalau kita mengacunya ke level kedua mungkin. Tapi kalau level pertama ke Al-Quran dan Hadis, tidak ada Al-Quran dan Hadis mengajarkan kita untuk tidak bijak itu. Mengajarkan untuk bijak malah. Itu ya. Apakah kemudian kita tinggalkan? Enggak, jangan ditinggalkan. Ilmu-ilmu itu penting ya. Penting, ilmu-ilmu agama itu penting. Cuman kita perlu agak kritis di situ. Jangan taklid gitu. Jangan taklid saja. Pelajari betul, kemudian pahami perbedaan-perbedaannya, kemudian kita bisa menentukan posisi kita di mana. Oke, saya kira itu kira-kira jawabannya yang paling enak itu, membedakan level. Hmm. Baik, Begitu Han. baik Pak. Ini udah ya Pak? Udah 25:08 atau masih? Oh, udah ya. Udah dulu deh, nggak apa-apa kita lanjut Baik Pak. berikutnya. Ya masih, insya Allah masih panjang Pak perjalanan untuk seri filsafat Islam. Amin, amin, amin. Oke, baik Pak. Jadi cukup ya Pak? Cukup? Oke. Baik Pak, terima kasih. Baik, itulah kelas tugas kita pada malam hari ini terkait tentang genealogi lahirnya filsafat Islam.
dan insya Allah selanjutnya akan masih panjang perjalanan kita untuk membahas daripada bagaimana sejarah filsafat Islam ini. Dan tentunya kita akan selalu dibersamai oleh Pak Dr. Imam Iqbal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Iqbal dan teman-teman yang sudah berkenan menghadiri kelas ini walaupun melalui ruang Zoom. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.